satu lagi dari Marcella. Marcella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Ustadz, saya masih belajar dan banyak mau cari tahu tentang Islam. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin standar, cuman ini saya penasaran banget dari dulu. Ini masalah poligami. Kalau ibu-ibu di sini pada langsung gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah ini kalau masalahnya poligami, lalu kalau nikahnya sampai 4 itu sisanya yang misalnya namanya Siti, Susi, Santi itu tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz. Ini kalau menurut Al-Quran sendiri adil itu tolak ukurnya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau Rasulullah mungkin kita tahu untuk adil pasti bisa, nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi kalau suami yang manusia biasa, kadang istrinya aja setiap kali ngeliat mukanya istighfar gitu kan, banyak-banyak istighfar. Terus dia mau poligami itu gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya? Baik. Makasih Pak Ustadz. Pertama bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk. Laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Nah, saya enggak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal. Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. 3, ayat tentang turun. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan 2, wa thulasa, nikahilah 3, wa ruba', nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih. Setelah fit and proper test, delete 6. Tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini, pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah, seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran, kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu, yang meminangkannya istri tuanya. Ditanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini kata dia. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat, dan sekarang banyak orang lebih mau, mas kamu mau selingkuh, selingkuhlah. Yang penting seksnya sehat. Oh tak bisa begitu.
Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hifzul aqli, menjaga akal. Jangan pakai sabu-sabu, narkoba. Hifzul nafs, menjaga diri. Jangan bunuh diri, haram. Hifzuddin, menjaga agama. Jangan kotori akidah. Hifzul mal, menjaga harta. Jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan. Jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5, menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Pas istri saya lihat Ustaz. Alhamdulillah ya, aman ya ibu-ibu ya. Aman. Baiklah, berikutnya kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan yang dari kertas. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain, substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihidna, janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing, yadribna bi arjulihidna, dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. 1. 2. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. 3. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari 3 sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula, diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang, perempuan, tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang soleh jahiliyah, tidak lagi. Tentang punuk onta, tidak. Dia selamat dari 3 kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya, wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu, Masya Allah. Emang saya tayamum? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu, bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat, kita akan lelah, capek sendiri. Normal saja, apa adanya. Apa boleh seorang anak naik haji
tapi orang tuanya belum pernah pergi haji. Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia. Saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan. Rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya. Rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu, ayah juga. Luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaAllah. Ini masih ada satu lagi. Masih ada Ustaz. Tapi menyambung yang dijelaskan Ustaz barusan, ada pertanyaan dari Oki Agustina. Bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa.
Pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya udah kartu kuning. Saya baru mu'allab 3 bulan. Alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong. Tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang nggak tinggal dengan orang tua karena pastinya nggak setuju. Di rumah sholat nggak bisa. Ngaji nggak bisa. Tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka Pak Ustadz? Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak ngaji dan nggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi? Sehat? Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti. Tiap pagi, tiap hari, doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah. Di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu, kawan-kawan melihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam yang jarang-jarang mandi. Dan ada onta merah. Onta merah. Onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustadz Somad yang ceramah tak dapat itu. Karena Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara ada yang dia bukan ustadz, tapi dengan merangkul, sering ngajak, ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, terakhir Ustaz. Baik. Dari Mas Adrian. Moga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin setiap di antara kita tidak ada yang akan memberikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya daging babi. Kenapa? Karena babi diharamkan oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari masih banyak di antara diri kita
saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba. Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustaz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling. Padahal dia saja yang merasa. Orang lain lihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan. Lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min aramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari neraka, tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu. Itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini. Dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka kita jaga diri kita, keluarga kita dari riba ini. Beralih ke bank syariah. Beralih. Alihkan tuh tabungan-tabungan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita kembangkan ekonomi syariah. Wah, kemarin saya baca buku Pak Ustadz, tidak syariahnya bank syariah, menuju syariah. Menuju syariah. Karena kalau langsung ujuk-ujuk ya nggak bisa, berproses. Haramnya khamar aja berproses. Dulu orang musyrik jahiliyah minum khamar sesuka hatinya. Allah tidak langsung haram dah, tapi berproses. La taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Enggak boleh salat waktu mabuk. Artinya apa?
Kalau enggak dalam sholat, boleh mabuk. Tapi jangan dipakai sekarang. Ini cerita tentang pengharaman khamar dulu. Jadi kalau mau sholat zuhur jam 12, mabuk jam 9, ya enggak apa-apa, mabuk aja. Tolong jangan dipotong. Dulu nih ceritanya, sebelum pengharaman. Setelah umat Islam mulai menjauhkan khamar, karena ketika itu ada sahabat yang mabuk minum sampai lupa ayat, sambil mabuk sholat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Nah keturun ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat ketika kamu mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Artinya umat Islam sudah mulai menjauhi khamar. Setelah jauh baru turun ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul katakan fihima itsmun kabir. Dosanya besar. Tapi manfaatnya juga besar. Tetap cerita manfaat, tapi udah mulai agak-agak jauh. Setelah jauh, baru turun ayat pamungkas yang ketiga. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Nah, jadi finalnya begitu. Begitu juga tentang proses ini, berdiri bank muamalat. Lalu bank-bank konvensional buka cabang divisi syariah, 16 tahun, 15 tahun baru boleh mendirikan sendiri. Beberapa bank daerah, bank Aceh, bank NTB, bank Sumatera Barat, nah ini bank Riau, berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam proses, walaupun mungkin kita tidak lagi hidup di atas dunia, tapi anak-anak cucu kita mendapatkan bank syariah ini sehingga murni dari riba, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya sesi tanya jawab sudah berakhir. Sebelum kita masuk ke salat zuhur, ada baiknya kita mendengarkan doa penutup dari Ustaz. Fadhal Ustaz. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan mati menghadap-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa silap dan salah kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan kami, 9 bulan 10 hari mengandung kami. Berapa kali dia tidak jadi solat duha gara-gara kami menangis di pelukannya. Berapa kali dia sudah ambil wudhu akan tahajud juga tidak jadi karena kami menangis sampai pagi. Berapa kali dia tidak jadi mengganti baju hari raya demi kami. Berapa kali dia harus kena panas terik demi sekolah kami. Hari ini saat kami ingin membalas budi baiknya, dia sudah berada di dalam tanah. Tak dapat kami balas selain berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina, anak-anak kami. Dulu di zaman kami kecil godaan ada, tapi di zaman anak-anak kami begitu hebat dan dahsyat. Selamatkan mereka dari narkoba ya Allah, selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, hati yang sudah Kau satukan dalam iman dan Islam ini, maka jaga hati kami jangan sampai dirusak hanya karena hasad dan dengki ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wan nifaqi wal kibriya. Jaga hati kami dari sifat angkuh dan sombong. Jaga hati kami dari sifat syirik dan riya. Jaga hati kami dari segala yang membuat amal kami hilang sia-sia, tak dapat menjadi bekal saat menghadap-Mu nanti ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang Kau titipkan kepada kami, sehingga harta itu tidak menjadi istidraj, nampaknya seperti nikmat tapi ternyata di balik itu semua azab. Jadikan harta kami berkah sehingga kami bisa berinfak, berwakaf, bersekolah,
menyantuni anak yatim, membayarkan sekolah fakir miskin, mendirikan rumah jompo, menyantuni mereka yang kekurangan, ya Allah. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga kami sehingga dapat kami membimbing sampai saat kami nanti menghadapmu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri tempat tinggal kami Negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, bersih dari segala kehancuran, perpecahan, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau tutup hati kami, jangan kau tutup umur kami, jangan kau tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kami ingin dibangkitkan di padang mahsyar menghadapmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan langsung melaksanakan sholat zuhur. Teman-teman mohon ditemani Ustadz kita untuk berada di saf salat, dan juga kita ingatkan teman-teman untuk sampah-sampah